Dalam homili sore ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan tentang hidup orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, hidup orang benar itu tidak pernah sia-sia. Sebab hidup orang benar itu berpahala. Seperti dikatakan dalam Mazmur 58. Di ayat 12 dikatakan begini. Sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Jadi menjadi orang benar itu ternyata menyimpan pahala di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, pahalanya itu macam apa? Jawabannya kita temukan dalam Injil hari ini. Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Tepatnya di ayat 49 dikatakan begini. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi lewat perumpamaan tentang jala yang besar, yang memuat begitu banyak jenis ikan. Ikan itu hanya dibagi dua. Ikan yang baik disendirikan, ikan yang buruk dibuang. Maka orang benar dibandingkan atau digambarkan seperti ikan yang baik. Dan orang yang jahat digambarkan seperti ikan yang buruk, yang dibuang. Yang di ayat 50 dikatakan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pahala orang jahat jelas dicampakkan ke dalam dapur api. Yang dirasakan adalah ratapan dan kertak gigi. Sedangkan pahala orang benar dalam Injil ini tidak dikatakan. Mengapa tidak dikatakan? Sedangkan orang jahat dikatakan dengan sangat jelas.
menurut saya, pahala orang benar dalam Injil ini tidak dikatakan karena memang sudah sangat jelas. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Maka pahala orang benar tidak lain adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Injil tidak menyebutkan karena sudah jelas dari konteks perumpamaan ini tentang kerajaan surga. Bahwa pahala orang benar, pahala orang yang hidup benar adalah kerajaan surga. Hal ini menjadi lebih jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat apa yang Yesus sendiri katakan dalam Injil Yohanes bab 5. Di ayat 28, Yesus berkata begini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu tempatnya adalah kerajaan surga. Lalu kalimat berikutnya, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di mana tempatnya disebutkan dalam Injil Matius tadi. Dicampakkan ke dalam dapur api. Dan di sana yang dirasakan hanyalah ratapan dan kertak gigi. Maka saudara-saudari, ditunjukkan kepada kita bahwa hidup orang benar pahalanya jelas, hidup orang jahat pahalanya jelas. Sekarang tergantung kepada masing-masing pribadi mau pilih yang mana. Mau hidup sebagai orang benar atau mau hidup sebagai orang jahat. Masing-masing bisa memilih dan mengambil keputusan. Tetapi baik Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita belajar dari Salomo yang dikatakan dalam bacaan pertama, yakni dari kitab pertama Raja-Raja bab 3. Di ayat 9, Salomo berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi karunia kepadanya, supaya dia bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang jahat. Itu doa Salomo. Kita bisa belajar dari dia. Bahkan kita bisa belajar lebih dari dia. Yakni tidak cukup hanya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tidak cukup di situ. Kita perlu juga mohon supaya Tuhan memberikan karunia untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, kemudian bisa memilih yang baik dan memutuskan untuk melakukan yang baik itu.
Sehingga dengan melakukan yang baik, kita terbentuk menjadi orang benar. Kita hidup sebagai orang benar karena melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selagi masih hidup. Dan kelak ketika sudah mati dan kemudian bangkit untuk beroleh hidup yang kekal, bukan bangkit untuk dihukum dan ditempatkan ke dalam dapur api. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari kita mohon rahmat Tuhan. Ya. Supaya kita mampu memilah-milah, membedakan mana dalam keseharian kita yang baik dan mana yang jahat. Dari dua pilihan, pilihlah yang baik dan putuskan melakukan yang baik, yang mendatangkan pahala, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.